Wi Online, Jakarta. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas merespons usulan anggota DPR RI Fadlizon yang meminta detasemen khusus Densus 88 anti-teror Polri dibubarkan. Kompolnas menganggap usulan itu hanya angin lalu karena tak disertai data. Fadli yang sebenarnya tak berada di dalam komisi DPR yang menjadi mitra pengawas Polri. Statemen tersebut sangat tidak berdasar, tidak didukung data, tidak didukung penelitian, dan ahistoris. Apalagi, Bapak Fadlizon tidak masuk dalam komisi yang menjadi mitra atau pengawas Polri, kata Pungki, melansir Republika, Rabu, 13/10. Secara pribadi, Pungki heran dengan usulan yang ditawarkan Fadlizon. Sebab, pihak yang ingin Densus 88 dibubarkan biasanya adalah teroris. Dia membantah tudingan Fadli mengenai Islamofobia di tubuh Densus 88. Kami sangat kaget, heran, dan menyayangkan statemen anggota DPR RI Bapak Fadlizon yang menyatakan Densus 88 sebaiknya dibubarkan karena Islamofobia dan menjadikan teroris sebagai komoditas, ujar Pungki. Pungki menyinggung narasi, Densus 88 dibubarkan, sering muncul dari kelompok teroris. Atas dasar itu, ia menganggap permintaan Fadlizon cenderung berbahaya. Selama ini narasi-narasi yang menyatakan Densus 88 harus dibubarkan adalah narasi-narasi dari kelompok teroris dan kelompok radikal sehingga menyesatkan dan sangat berbahaya jika seorang anggota dewan mendukung narasi tersebut, ucap Pungki. Pungki menyebut, Kompolnas sebagai pengawas fungsional Polri, termasuk Densus 88 mengapresiasi kinerja Densus 88 yang sangat efektif dan profesional. Dia menilai, Densus 88 berhasil menegakkan hukum terhadap para teroris di Indonesia. Oleh karena itu, Pungki menuding, Fadli telah mengabaikan sejarah melawan terorisme di tanah air. Ucapan Fadlizon tidak melihat selama ini Densus 88 secara profesional mengungkap dan memproses hukum kasus-kasus teroris di Indonesia sejak kasus bom Bali 1 di tahun 2003 hingga kasus-kasus teroris yang terjadi saat ini, tutur Pungki. Sebelumnya, Fadlizon meminta Densus 88 dibubarkan akibat menggunakan narasi berbau Islamofobia dalam menunaikan fungsinya. Narasi semacam ini tak akan dipercaya rakyat lagi, berbau Islamofobia. Dunia sudah berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja. Teroris memang harus diberantas, tapi jangan dijadikan komoditas, demikian cuitan Fadli di akun Twitternya, Rabu, 6/10. Badung, Kompas.tv, korban terorisme bom Bali angkat bicara soal usulan anggota DPR dari fraksi Gerindra Fadlizon terkait pembubaran detasemen khusus Densus 88 anti-teror Polri. Salah satu korban aksi terorisme bom Bali Suyanto, 56, mengungkapkan menentang adanya wacana pembubaran Densus 88 tersebut. Kalau pembubaran Densus 88, saya korban dan mewakili korban sangat tidak setuju. Korban teroris menyatakan tidak setuju, kata Suyanto saat menghadiri peringatan 19 tahun bom Bali, di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Selasa, tanggal 12 Oktober tahun 2021, malam. Suyanto menuturkan keberadaan Densus 88 masih sangat dibutuhkan untuk menanggulangi terorisme di tanah air. Bahkan, dia mendorong agar Densus 88 dapat diberikan kewenangan lebih untuk memberantas teroris. Kalau bisa otoritas Densus diberikan lebih daripada sekarang, ungkapnya. Lebih lanjut, Suyanto secara terbuka dia mengkritik keras usulan Fadlizon tersebut. Dia menganggap usulan tersebut tidak waras. Saya kira orang yang enggak waras kalau mengusulkan Densus 88 bubar. Saya catat, itu orang enggak waras, orang-orang yang terafiliasi dengan radikalisme, ujarnya menegaskan. Seperti diketahui, sebelumnya Fadlizon mengusulkan agar lembaga Densus 88 sebaiknya dibubarkan saja, karena dinilai keberadaannya kerap menciptakan narasi ihwal Islamofobia di masyarakat. Usulan ini disampaikan Fadlizon saat meretweet sebuah berita berjudul, Densus 88 klaim Taliban menginspirasi terorisme Indonesia, beberapa waktu lalu. Dia juga mengatakan teroris memang harus tetap diberantas, dan jangan sampai teroris justru dijadikan komoditas.
Narasi semacam ini tak akan dipercaya rakyat lagi, berbau Islamifobia. Dunia berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja. Terorisme memang harus diberantas tapi jangan dijadikan komoditas. Cuit Fadly dalam akun Twitter pribadinya @fadlyzon, Rabu, tanggal 6 Oktober tahun 2021. Menurut dia, sebaiknya persoalan teroris di Indonesia diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme saja. Sudah terlalu banyak lembaga yang tangani terorisme. Harusnya @BNTRI saja, ujarnya.